Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Gunawan. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, dan sejahtera. Yang terhormat Ibu Yusvita selaku fasilitator dan Pak Haji Setiantono selaku pengajar praktek saya. Perkenalkan, saya Sri Tulasi, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Brebes. Saat ini saya bersama dengan rekan sejawat saya yaitu Pak Gunawan. mengajar. Saya guru PJOK di SD Negeri Cisere 2. Iya, bersama dengan Pak Gunawan, guru PJOK di SD Negeri Cisere 2. Pada hari ini kami akan melaksanakan tahapan supervisi yaitu pra-observasi. Selamat menyaksikan video berikutnya. Baiklah Pak Gunawan, kali ini sebelum saya melakukan supervisi ke kelas ya, mengamati Bapak mengajar, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dulu. Jadi di kegiatan supervisi akademik itu ada 3 tahapan Pak Gunawan. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, saat ini kita melakukan kegiatan pra-observasi terlebih dahulu. Nah, kita akan berdiskusi ya di kesempatan pagi ini. Kira-kira dari diskusi nanti apa yang Pak Gunawan harapkan? Dari diskusi ini yang saya harapkan yang pertama adalah khusus untuk saya bisa meningkatkan kompetensi pembelajaran di SD Negeri Cisere 2, kemudian bisa mengembangkan bagaimana metode-metode pembelajaran untuk siswa yang sebenarnya nanti sesuai dengan sekarang yaitu kurikulum merdeka begitu. Oke, itu ya yang Pak Gunawan harapkan dari diskusi kita kali ini. Bagus sekali ya. Nah, kalau boleh saya tahu, nanti ketika saya supervisi, Pak Gunawan akan menyampaikan materi apa dan kira-kira di kelas berapa? Materi yang akan sampaikan itu di kelas 3 ya. Yang pertama itu gerak dasar manipulatif. Ada beberapa gerak dasar manipulatif yang akan saya sampaikan kepada siswa. Yang pertama nanti ada menangkap, lempar bola dan lain sebagainya. Begitu. Oh iya. Jadi Pak Gunawan memilih di kelas 3 ya Pak Kelas ya? 3. Kelas 3 dengan materi gerak dasar manipulatif begitu. Oke. Terkait materi tadi tentunya ada tujuan pembelajaran nih yang ingin dicapai oleh Pak Gunawan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang pertama dengan saya menyampaikan gerak dasar manipulatif melalui beberapa media seperti video dan sebagainya, diharapkan siswa bisa menyebutkan lah bagaimana dan apa itu mengenai gerak dasar manipulatif. Kemudian setelah itu diharapkan juga siswa dapat mempraktekkan gerak dasar manipulatif yang nanti setelah saya menyampaikan melalui media video pembelajaran, kemudian nanti ada praktek dan di situ diharapkan siswa bisa mempraktekkan bagaimana gerak dasar manipulatif. Oh gitu. iya. Jadi tujuan pembelajarannya ada 2 ya Pak ya. Iya. Yang pertama dengan mengamati video pembelajaran dan media gambar yang ada, nanti siswa dapat menyebutkan gerak dasar manipulatif. Betul. Terus yang kedua dengan melihat contoh gerak manipulatif, siswa juga dapat menyebutkan 3 jenis gerakan manipulatif dengan baik. Nah, itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Pak Gunawan. Nah, mengenai pembelajaran ini, kira-kira apa area yang ingin Bapak kembangkan? Yang akan saya kembangkan yaitu tentang kesadaran diri, kemudian manajemen diri, terus kesadaran sosial, keterampilan berrealisasi, mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Contoh daripada kesadaran diri ini artinya apa? Artinya bahwa bagaimana perilaku nanti siswa dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti situasi dan kondisi kehidupan, artinya dapat
menguasai bagaimana operasional daripada perilaku diri sendiri begitu. Oh iya, jadi ini terkait dengan PSE ya? Iya, Dengan PSE, pembelajaran sosial emosional ya Pak ya? Iya betul. Nah, berarti yang dikembangkan di situ. Nah, apa yang Bapak persiapkan untuk supervisi hari ini? Misalnya medianya atau RPP? Iya, apa kira-kira? Yang saya siapkan yang pertama adalah RPP. RPP, Ya, kemudian nanti medianya seperti video pembelajaran. ya. Diharapkan nanti siswa itu akan melihat dan menonton bagaimana gerakan-gerakan dasar manipulatif lewat video pembelajaran. Kemudian pengamatan, tempat pengamatan, kemudian nanti ada tanya jawab juga diskusi, kemudian praktek dan permainan di lapangan gitu. Oh, itu yang Bapak sudah persiapkan ya Pak ya. Oke, kalau boleh tahu strategi yang digunakan Pak Gunawan dalam melaksanakan pembelajaran ini apa? Strategi yang akan saya gunakan dalam pembelajaran ini yang pertama tadi ya, dengan menyiapkan video pembelajaran, kemudian Menyiapkan video pembelajaran, kemudian nanti siswa itu saya ajak nonton bagaimana gambar-gambar yang ada di video pembelajaran seperti gerakan-gerakan dasar manipulatif, dan diharapkan ketika menonton itu diharapkan siswa nanti bisa menyimpan memori daripada video-video yang akan saya sampaikan. Kemudian strategi yang kedua yaitu akan ada kegiatan praktek di lapangan begitu. Oke, jadi nanti ada menonton video di kelas, kemudian ada praktek di lapangan juga. Ya, betul. Begitu. Ya, dari kegiatan ini kira-kira masih ada nggak yang Bapak khawatirkan terkait pembelajaran nanti? Apa kira-kira kekhawatiran atau hambatan atau tantangan yang menurut Bapak ya dirasa Bapak khawatir gitu? Tantangan yang menurut saya ada itu biasanya siswa itu kurang fokus, artinya kurang fokus, biasanya guyonan sendiri begitu ya. Tapi dengan cara menonton video ini kayaknya siswa lebih happy gitu, lebih senang, sehingga tantangan itu bisa dilewati lah. Artinya kurang fokus, kemudian mungkin karena ini kelas 3 banyak yang kurang memperhatikan dan bagaimana begitu. Tapi setidaknya nanti saya bisa menanggulanginya supaya siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ada kendala lain? Kendala lain itu ada di peralatan sarana dan prasarana. Mungkin saya menggunakan alat-alat seadanya di sini ya, seperti bola kasti yang memang itu untuk umpan sebagai lempar tangkap bola, karena itu merupakan satu gerak dasar juga manipulatif begitu di sarana prasarana juga. Oke. Dari kegiatan ini adakah orang yang dimintai bantuan sama Pak Gunawan atau yang membantu demi kelancaran kegiatan pembelajaran ini? Ada tidak? Demi pembelajaran ini ya, sementara ini saya membuat rancangan sendiri, tetapi dari beberapa teman yang memang ada masukan lah, artinya tentang RPP dan sebagainya, itu ada mengenai pembuatan RPP supaya disesuaikan dengan keadaan sekarang seperti kurikulum Merdeka Belajar. Untuk kegiatan pembelajarannya mungkin ada yang membantu? Untuk pembelajarannya dari luar ya, sementara ini memang tidak ada karena untuk PJOK ini guru saya sendiri begitu. Iya. Kapan pelaksanaannya Pak? Rencana hari ini langsung. Karena memang hari ini ada ya, jadwal di kelas 3 ya Pak ya? Karena memang hari ini hari Rabu, kebetulan ini jadwal di kelas 3, jadi saya sesuaikan dengan jadwal ini, saya langsung nanti mengadakan kegiatan pembelajaran. Nah, komitmen Bapak dengan rencana tadi bagaimana? Komitmen saya dengan rencana tadi ya, diharapkan nanti siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian
saya juga bisa meningkatkan kompetensi pembelajaran, metode pembelajaran juga bisa saya tingkatkan begitu. Iya, jadi komitmennya supaya siswa bisa mengikuti pembelajaran baik dan Bapak juga bisa meningkatkan kompetensi yang ada dan pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah dibuat ya Pak ya? Iya betul. Iya, nah itu komitmen dari yang Bapak inginkan di pembelajaran kita kali ini. Nah, dari diskusi kita tadi, coba Bapak tarik kesimpulan dari awal, dari mulai tadi materi apa yang ingin Bapak sampaikan, kemudian tujuan pembelajarannya apa, area yang ingin dicapai itu apa, kemudian apa saja yang sudah Bapak persiapkan, strategi apa yang sudah Bapak lakukan, kemudian kekhawatiran atau hambatan apa yang menjadi ketakutan Bapak, dan selanjutnya tadi siapa saja yang terlibat atau bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran ini. Monggo. Yang pertama Materi, saya ya. mengajar di kelas 3 ya, yang akan saya sampaikan yaitu materinya tentang gerak dasar manipulatif. Ya. Kebetulan karena hari ini saya mengajar di kelas 3 sehingga saya langsung untuk supervisi ini di kelas 3 ya. Tujuan pembelajaran yang saya harapkan yang pertama tadi diharapkan dengan menampilkan video, dengan mengamati video, anak-anak bisa menyebutkan gerak dasar manipulatif begitu ya. Kemudian setidaknya juga siswa bisa menemukan 3 jenis gerak dasar manipulatif, juga bisa mempraktekannya. Kemudian alat-alat yang sudah saya siapkan terkait pembelajaran ini, yang pertama adalah tadi RPP, kemudian sarana dan prasarana seperti bola kasti, kemudian video pembelajaran dan lain sebagainya. Pengembangan yang ingin saya capai ini tadi terkait siswa yaitu kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, kemudian keterampilan berealisasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Artinya ini menjurus kepada karakteristik siswa. Kemudian strategi yang saya siapkan tadi yang pertama sesuai dengan RPP yang saya buat, siswa akan saya menonton video dulu, ajak menonton video, memperhatikan, mencermati daripada video pembelajaran yang akan saya sampaikan. Kemudian setelah itu nanti siswa akan praktek langsung di lapangan terkait gerakan dasar manipulatif. Kemudian hambatan yang ada mungkin nanti dari kekurangan sarana prasarana, kemudian siswa mungkin kurang fokus dan sebagainya. Insya Allah nanti dengan kegiatan ini siswa bisa mengikuti pelajaran dengan baik, itu harapan saya. Komitmen yang ada diharapkan dengan supervisi ini saya bisa meningkatkan kompetensi pembelajaran terkait khususnya di PJOK, kemudian bisa mengembangkan metode pembelajaran dengan baik. Mungkin nanti ada saran dari Ibu Kepala Sekolah ya terkait dengan kegiatan ini. Kemudian yang sudah membantu dalam kegiatan ini, yang pertama ini dari masukan juga dari teman terkait RPP yang saya buat, karena memang RPP ini bisa kita kembangkan dan kita bisa kerjasama dengan guru-guru lain supaya nanti ada kolaborasi antara guru ini dengan guru itu ya, artinya supaya bisa memperkuat bagaimana metode pembelajaran yang bisa mengembangkan untuk memajukan pembelajaran di siswa. Begitu kesimpulan dari saya. Oke, bagus sekali ya Pak Gunawan sudah menarik kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Pak Gunawan, sepertinya kita di ujung diskusi. Nah, setelah kita diskusi ini, kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan diskusi bersama dengan saya? Saya merasa senang dan saya merasa terbuka sebagai guru di SD ini ya. Ada masukan dari kepala sekolah, ada saran dan saran. Kemudian rasanya ini satu hal yang baik
terutama untuk kemajuan di pembelajaran, bukan hanya mungkin di guru PJOK saja, guru yang lain pun perlu ada kegiatan seperti ini supaya tadi harapannya ya meningkatkan bagaimana kompetensi kegiatan pembelajaran dengan baik begitu. Terima kasih Pak Gunawan, sepertinya diskusi kita sudah selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap dari saya pribadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan kegiatan pembelajaran olahraga ya, PJOK, sebelum pembelajaran nanti Pak Guru ingin bertanya pada kalian ya. Nanti satu persatu masuk ke ruangan dulu untuk menonton kegiatan pembelajaran ya. Bagaimana perasaannya hari ini? Coba ini ada 4 gambar, kalian pilih ya. Ini ada 4 gambar. Jadi ini ceria atau sedih? Ceria atau sedih nih? Nah, kalau ini nomor 2 apa? Sedang apa ini? Sedih apa senang apa ceria? Sedih. Oke ya. Kalau nomor 3 sedang apa ini? Marah. Ya, yang ini. Nomor 4 apa sedang apa ini? Coba lihat. Ayo. Sedang apa? Cemberut ya. Seperti kita simpan ya. Coba kalian pilih salah satu perasaan kalian hari ini. Paham? Oke ya. Pak Guru nanti dari sebelah kanan dulu. Coba. Ini perasaannya bagaimana? Mana? 1, 2, 3. Oh, 1. Oke, masuk ya. Yang ini mana perasaannya? 1, 2, 3. Ayo. Nah. 1 ya masuk. Berarti sedang senang. Kamu ini? Oh, 1. Nah. Nah, ya. Nah, terus. Nah. Nah, ya. Coba yang sedang sedih siapa? Oh, semua. Ya, ya. Sedih ya. Nah. Ini. Oh, sedih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Untuk kegiatan hari ini yang kita lanjutkan kembali setelah tadi Pak Guru memberikan mengenai pertanyaan kepada adik semua ya terkait masalah hari ini. Alhamdulillah semuanya senang. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa ya sesuai dengan pertanyaan masing-masing. Nanti ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelas mana? Yo, ya silakan memimpin doa. Ketua kelas siapkan dulu. Angga mana? Ada? Bilang ada gitu ya. Ya, Pak Guru dengan Anis ada? Anis. Silakan. Anwarudin mana? Ada? Aira ada? Ada gitu ya. Didi, Nedion. Elvi. Yang mana? Elsa. Yang mana? Pati. Ada. Natul. Ya, Julia. Ya. Julpa. Ada ya. Muhammad Azri. Ada. Muhammad Azrul. Ada. Oke ya. Muhammad Ikaza. Ada. Muhammad Triansyah, ya. Muhammad Ismail, ya. Muhammad Nurul, ya. Muhammad Asfa, ya. Nopi Kanita, oke. Patrik, ada. Reina, Birin, ada ya. Suma Siti, Siti Komalasari, ya. Siti Nur Mala, ya. Ulfa, ya. Wisnu Haji, mana Nasi, sakit, ya. Sakit ya. Doki di bawah mana, ya. Adizat, mana Adizat, ya. Rafael ada? Oke ya, semuanya ini terkait tadi siapa itu yang sakit ya, mungkin di bawah ya. Kemudian untuk kegiatan hari ini sebelum kegiatan ya, coba Pak Guru ingin mengajak kalian ikut tepuk semangat, coba siap ya, tepuk semangat. Ulangi satu kali lagi ya, lagi belum ya, dulu ya, tepuk semangat. Baik, ada semua untuk kegiatan hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi mengenai gerak dasar manipulatif. Apa itu gerak dasar manipulatif? Nanti akan Pak Guru tampilkan sebuah video ya. Video nanti kalian coba perhatikan ya. Perhatikan terkait video yang akan Pak Guru sampaikan di kegiatan pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya nanti Pak Guru ingin membuat kesepakatan dan membentuk satu kelompok ya. Nanti ada 4 kelompok yang akan Pak Guru bentuk ya. Putri itu nanti 2 kelompok, kemudian putra itu 2 kelompok, sehingga ada 4 kelompok untuk bermain di lapangan ya. Kita akan bermain dan mempraktikkan gerak dasar manipulatif ya. Tetapi sebelumnya akan Pak Guru tampilkan video mengenai pembelajaran ya terkait gerak dasar manipulatif. Pak Guru harapkan setelah ini, setelah kalian mengamati, menonton video ya, coba kalian nanti bisa menyebutkan contoh daripada gerak dasar manipulatif. Paham?
ini ya akan Guru sampaikan. Nah, ini ya. Contohnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya, perhatikan ya. Asiknya belajar Terkait PJOK gerakan manipulatif. bersama Ibu Arima. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar PJOK untuk kelas 3, tema 3, tema 2 yaitu tentang kombinasi gerak dasar manipulatif. Gerakan memantulkan bola. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi terlebih dahulu, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, langsung saja kita simak penjelasan materi berikut ini. Kombinasi gerak dasar manipulatif, gerakan memantulkan bola. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan dapat memahami kombinasi gerak dasar manipulatif dalam berbagai bentuk permainan sederhana. Mempraktikkan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam berbagai bentuk permainan sederhana. Apakah kamu tahu apa itu gerak dasar manipulatif? Gerak dasar manipulatif adalah gerak dasar yang memakai alat bantu. Alat bantu itu bisa berupa bola, raket, tongkat, atau lainnya. Nah, coba lihat ya. Ini adalah tadi disebutkan ya. Gerak dasar manipulatif adalah gerak dasar yang menggunakan alat bantu. Alat bantu itu apa? Terus ada coba bukan? Bola, kemudian terus apa saja itu lagi? Tongkat terus dan yang lainnya ya. Itu ada lagi di bawah tuh ada bola pingpong, kemudian alat pemukul dan lain sebagainya. Ya. Jadi coba perhatikan sini nanti akan Pak Guru kasih pertanyaan kalian ini ya. Ini yang harus kalian bisa sebutkan ya. Kita lanjutkan. Contoh dari gerak manipulatif adalah menendang bola, melempar bola, memukul bola, memantul bola, mengumpan bola, menangkap bola, memotong bola, menghentikan bola, dan lain sebagainya. Nah, contoh gerak dasar manipulatif. Apa saja tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lain 8. Kalau menendang bola berarti itu permainan bola apa? Menendang bola, sepak bola, melempar bola, permainan bola apa? Melempar bola, basket lempar ya. Kemudian memukul bola apa? Memukul bola itu apa? Memukul bola apa? Oh, bisa memantulkan bola, memantul berarti sama. Bola basket. Terus mengumpan bola. Bola kan? Ya ini kan seperti ini umpan. Ya, lemparkan umpan. Itu berarti kemudian menangkap bola apa? Tas dilempar, kemudian ditang, itu permainan kasih. Kemudian mau bola berapa? Di permainan berapa? Sepak bola. Terus menantikan bola. Apa? Di sepak bola. Kita lanjutkan nanti. Ya, pada kesempatan kali ini kalian akan belajar tentang teknik memantulkan bola. Teknik memantulkan bola pada kesempatan kali ini ada 3 macam. Pertama, teknik memantulkan bola kepada teman. 2, teknik memantulkan bola ke lantai. Dan 3, teknik memantulkan bola sambil berjalan. Yang pertama, teknik memantulkan bola kepada teman. Perhatikan gambar. Perhatikan video. Cara memantulkan bola kepada teman. 1, lakukan berpasangan. Kira-kira sejarak 3 meter antara kamu dengan temanmu. 2, sikap awal berdiri dengan kaki kiri di depan, kanan di belakang. 3, kedua tangan memegang bola di depan dada. 4, langkahkan kaki kanan ke depan dan dorong bola ke lantai. Kira-kira sejauh 2 meter dari tempatmu berdiri atau 1 meter dari tempat teman berdiri. 5, lakukanlah secara bergantian. Sekarang yang kedua, teknik memantulkan bola ke lantai. Baik anak-anak ya, setelah mencermati video yang tadi ditonton kalian semua yang terkait kegiatan untuk gerak dasar manipulatif, Pak Guru akan mengajak kalian untuk praktek di lapangan ya. Sebelumnya nanti ada pemanasan terlebih dahulu. Kita akan bermain kucing-kucingan ya, dan setelah itu kalian mempraktekkan gerak dasar manipulatif di permainan bola kasti ya, melempar dan menangkap bola. Kalian siap? Ya. Kalau sudah siap, ayo kita lanjut ke lapangan. Ya.
lebar kakak, terus enak, lebar lagi sini, tangkap, lebar lagi, tangkap, tangkap, lebar lagi, terus, seperti itu ya, seperti itu, nanti kalian cari pesanan ya, tadi seperti kelompok, yang kelompok kelompok satu kelompok dua, kemudian yang laki-laki kelompok dua, ya, pasangannya perempuan laki-laki dengan laki-laki, coba, kita perempuan di sebelah sini, laki-laki di sana, laki-laki di sebelah, semua ya, lebar sini, laki-laki di sini. Yang perempuan sama seperti itu. 1, 4, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, kelompok satu yang sini. 1, ini 2, 3. Ya, kan sudah berkumpul kan? Sini. Nanti berpasangan ke sana fotoran, sana. Ini menghadap sini. Ini pasangannya tuh. Ini pasangannya tuh. Ya, sini. Pasangannya sini. Yang belum. Ya. Jadi lurusnya ini ada di kan. Ini luruskan kan. Sini. Satu, ya sini. Nah. Yang belum nanti bagian belakang ya. Pegang bola. Ya. Ada 4 dulu, laki-laki 4, kemudian yang perempuan juga 4. Nanti bisa lempar tangkap pada dia. Ini. Dulu. Sekarang boleh mulai coba perempuan. Ini dilempar ke sana kamu yang nangkap. Belakang. Terus. Semuanya. Ya. Nah, ini caranya. Hitung sampai 50 kali lemparan. Tadi kita berapa? Kalau kita 20 nanti kita 40. Bang ini kasih selang. Yang sudah jauh kalian ke sana ke belakang itu. Biar dia lebar. Belakang. Lebar sini. Ya. Ini Bang ini nanti kalian di sini. Kalian akan disampaikan cara lempar tangkap bola. Lempar tangkap bola. Coba satu orang maju ke sini. Coba. Nanti kalian cari pesanan ya. Tadi seperti kelompok, yang kelompok satu kelompok dua, kemudian yang laki-laki kelompok dua, ya. Pasangannya perempuan laki-laki dengan laki-laki. Coba kita perempuan di sebelah sini, laki-laki di sana. Laki-laki di sebelah, semua ya, laki-laki sini. Laki-laki di sini. Sini. Yang perempuan sama seperti itu. 1, 4, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, kelompok satu yang sini. 1, ini 2, 3. Ya, kan sudah berkumpul kan? Sini. Nanti berpasangan ke sana fotoran, sana. Ini menghadap sini. Ini pasangannya tuh. Ini pasangannya tuh. Ya, sini. Pasangannya sini. Yang belum. Ya. Jadi lurusnya ini ada di kan. Ini luruskan kan. Sini. Satu, ya sini. Nah. Yang belum nanti bagian belakang ya. Pegang bola. Ya. Ada 4 dulu, laki-laki 4, kemudian yang perempuan juga 4. Nanti bisa lempar tangkap pada dia. Ini. Dulu. Sekarang boleh mulai coba perempuan. Ini dilempar ke sana kamu yang nangkap. Belakang. Terus. Semuanya. Ya. Nah, ini caranya.
depan. Yang sudah jelas kalian ke sana ke belakang dulu. Biar lebih lebar. Belakang. Depan sini. Ya. Ini belakang. Nanti kalian lagi sebutkan alat yang membantu untuk dua kemudian tiga itu tadi ada bola, ada tongkat, ada raket ya diingat nanti ketika ada pertanyaan seperti itu kalian bisa menjawabnya ya. Kemudian Pak Guru akan memberikan tugas kelompok. Tadi ada 4 kelompok, dengarkan nih ya, untuk tugas kelompok dengarkan ya, kelompok 1, kelompok 2 untuk perempuan, kemudian kelompok 3 lagi, kelompok 4 lagi ya. Pak Guru ingin memberikan tugas kelompok, itu tugas kelompoknya ya, 1. Buatlah. Jadwal ada tugas kelompok dibuatlah. Atau cari gambar. Cari gambar tentang gerak dasar manipulatif. Contohnya tadi ada sedang orang menaik roh, nah, kemudian menangkap pos, mengumpat itu tugas kelompok. Ya, dan itu tugas kelompok dikumpulkan dulu. Dan itu banyak yang nanti yang satu bisa dijawab, dikumpulkan dulu, kemudian yang kelompok untuk pertemuan berikutnya akan Pak Guru mengumpulkan lagi. Sekarang kita melakukan pendinginan terlebih dahulu, semuanya untuk ini. Sebutkan nama Pak Guru. Ya. Oh, dikasih nama dulu nama. Sudah dikasih nama, yang belum silakan kumpulkan. Ya. Oke, ya. Yang penting kumpulkan dulu ya. Kasih nama dulu. Yang penting kasih nama. Ya, ya. Oke. Ini. Ya. Gerak. Gerak. Ada berikan nama dia. Coba kalau kita berikan kita cari nama seperti itu. Baca baca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus dari depan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bapak, kalian di situ ya. Ambil apa? 5, 6, 7. Nah, kata adik. 1, 5, 6, 7. Ya, terus satu lagi. 5, 6, 7. Ya, terus lagi di kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini 1, 2, 3, 4. Satu kali lagi yang kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, tepuk. Sekarang naik tepuk semangat. Nah, udah satu kali lagi. Tepuk. Silakan yang berangkat. Tepuk semangat. Satu lagi berkotak. Ya, tepuk semangat. Gerak setengah dengan tangan kanan, gerak geser lagi ke sini ya, geser terus lagi terus gerak yang belakang geser depan, geser depan ya, geser depan. Gerak istirahat di tempat gerak. Baik ya, untuk pembelajaran kali ini sudah selesai sampai di sini. Kita lanjut pembelajaran di minggu depan. Silakan silakan jangan ya. Untuk pertemuan kali ini marilah kita berdoa ya, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, berdoa baik. Oke, ya, pada ketemu di depan mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini bermanfaat bagi kalian dan semua ya. Dan lagi misalkan yang tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali balik jalan, langsung ke kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak Gunawan? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah. Bapak boleh meminta waktunya sebentar ya sayang? Boleh ya. Bapak lagi sibuk Bapak? Sebenarnya agak sibuk, cuman ya insya Allah nanti untuk pembelajaran kita bisa dikondisikan. Oke ya, saya minta waktunya sebentar ya Pak ya. Hari ini ada kegiatan coaching berkaitan dengan praktek mengajar yang sudah saya observasi kemarin ya Pak ya, yang sudah Bapak lakukan di kelas 3 ya Pak ya? Ya, di kelas 3 ya sudah. Iya. Oke baik Pak, dari obrolan kita pada hari ini kira-kira tujuannya apa Pak? Tujuannya mungkin untuk perbaikan terkait kegiatan pembelajaran kemarin.
kemarin Ya. yang sudah saya lakukan dan Ibu amati. Mungkin nanti ada saran-saran juga untuk perbaikan pembelajaran. Harapannya seperti itu. Iya baik Pak. Nah, jadi fokus kita, tujuan kita di sini yaitu Pak Gunawan ini adanya perbaikan ya Pak ya, dari cara mengajar Bapak, kemudian mendapatkan masukan mungkin yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Baik Pak, sebelumnya saya bertanya dulu Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah mengajar kemarin, setelah saya jadi pengawat Bapak di kegiatan KBM kemarin? Coba bisa diceritakan nggak perasaannya seperti apa? Perasaan saya setelah kemarin ada pengamatan tentang kegiatan pembelajaran yang saya lakukan merasa lega. Lega ya, Pak, ya? Ya, merasa lega karena di situ ada apa namanya masukan-masukan juga ketika saya melakukan pembelajaran, sehingga dengan mungkin berbagai persiapan proses pembelajaran yang beda dengan hari-hari biasa tentunya membantu saya untuk melancarkan kegiatan pembelajaran. Sehingga dengan seperti itu saya merasa senang dan merasa lega, terdorong, terinspirasi, termotivasi dari ibu yang sudah mengamati saya. Oh iya, jadi Pak Gunawan lebih senang, Ya. merasa lega setelah kemarin melakukan pembelajaran dan sudah saya observasi ya Pak ya. Betul. Oke. Dari strategi yang pernah Bapak sampaikan di kegiatan praobservasi kemarin ya, kan ada beberapa strategi ya yang Bapak sampaikan itu pada saat praobservasi, dan pada saat kegiatan observasi Bapak kan menyampaikan strategi-strategi tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Nah, apakah kemarin sudah dilaksanakan semua pada saat mengajar? Strategi yang sudah saya siapkan kemarin memang sudah saya maksimalkan. Namun sebelum adanya prakegiatan tersebut saya belum maksimal untuk strategi tersebut. Namun setelah ada masukan-masukan dari pendamping dari ibu, strategi saya alhamdulillah sudah bisa saya laksanakan tentunya dengan maksimal. Ada yang sudah dilaksanakan Ada yang dengan sudah maksimal, dilaksanakan. meskipun dalam perjalanannya kemarin Masih ada kekurangannya ya Pak ya. Nah, pada umumnya strategi sudah dilaksanakan ya Pak ya, dan sudah dilaksanakan. Kira-kira apakah sudah tercapai Pak tujuan pembelajaran? Kemarin kan tujuan pembelajarannya ada 2 ya Pak ya? Betul. Kalau saya ingat tujuan pembelajaran ada 2. Apakah dua-duanya itu sudah dilaksanakan atau sudah tercapai? Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kemarin tentunya mungkin saya butuh beberapa kali pertemuan, namun kemarin sudah saya laksanakan karena ada 2 tujuan yang saya tujukan kepada siswa. Yang pertama dengan melihat Video? pembelajaran, saya mengharapkan siswa bisa menyebutkan dan mempraktekkan beberapa gerak dasar manipulatif secara praktek di lapangan. Kemudian juga bisa menyebutkannya 3 gerak dasar. Akan tetapi setelah kemarin sudah saya langsung evaluasi, alhamdulillah mereka bisa melaksanakannya juga, bisa Iya. menyebutkan 3 itu, karena saya kemarin langsung kegiatan setelah atau nutup itu ada evaluasi terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan. Alhamdulillah sudah bisa tercapai. Alhamdulillah ya Pak ya. Yes, Berarti 2 tujuan tersebut sudah bisa bisa tercapai. Oke. Bisa nggak Bapak ceritakan mengenai hal-hal baik yang Bapak rasakan saat praktek pembelajaran kemarin? Baik, hal-hal yang baik yang saya bisa rasakan, yang pertama terkait motivasi kepada Motivasi siswa. siswa, Ya ya. kan? Yang pertama dalam penunjukan ada ice breaking atau apa itu Ya, yang yang speaking ya Pak ya. breaking. Kemudian dengan kegiatan seperti itu mendorong siswa menjadi lebih semangat. Iya. Kemudian di sela-sela kegiatan inti juga kita selipkan untuk ice breaking itu supaya meningkatkan semangat siswa untuk mengikuti pembelajaran, dan alhamdulillah sampai dengan akhir pembelajaran siswa bisa menikmati dengan baik, karena pada dasarnya untuk pembelajaran olahraga yang pertama adalah mereka bisa senang dulu, Ya, kemudian bisa bahagia dulu ya, Pak, ya. bahagia dulu,
menikmati pembelajaran dan pada akhirnya mereka setelah kegiatan praktek menjadi sehat dan bugar. Itu adalah tujuan dari pembelajaran olahraga. Jadi alhamdulillah bisa mengikuti dengan baik lah. Iya. Apakah ada yang perlu diperbaiki Pak dari pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan? Ada hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama mungkin dari RPP-nya juga, jadi mungkin ada perbaikan. Kemudian sistem untuk seperti metode dan persiapan materi pembelajaran seperti yang kemarin saya buat itu dari YouTube. Kemudian mungkin nanti ada modifikasi dari YouTube yang sebagai materi yang saya ambil, namun perlu nanti dimodifikasi supaya menyesuaikan keadaan siswa di sekolah. Begitu. Ya, jadi ada beberapa kekurangan ya Pak ya yang perlu diperbaiki. Ya. Di antaranya tadi Pak Gunawan menyebutkan RPP-nya juga perlu diperbaiki, metodenya, kemudian ada modifikasi mengenai media pembelajaran. Ya, begitu. Kira-kira menurut Bapak rencana apa untuk memperbaiki kekurangan tersebut? Rencananya mau seperti apa? Rencana untuk memperbaiki tersebut yang pertama nanti saya mengikuti KKG ya. Di dalam kegiatan KKG ini tentunya ada pembinaan terkait mungkin materi, kemudian RPP, karena dalam perkembangan situasional seperti ini itu seperti kurikulum yang sekarang, kurikulum merdeka, kemudian yang lainnya juga harus disimbangkan, sehingga dengan mengikuti KKG dengan aktif insya Allah nanti bisa memotivasi saya untuk memperbaiki proses-proses pembelajaran yang saya lakukan di sekolah ini. Mungkin seperti itu. Berarti untuk memperbaiki dari kekurangan tadi, yang pertama Bapak akan mengikuti KKG. Ya, dengan aktif ya Pak ya. Kalau tahun-tahun kemarin mungkin karena kesibukan, Bapak kurang aktif di KKG. Nah ini tahun ini berarti nanti akan mengikuti kegiatan rutin di KKG yang biasanya pertemuannya sebulan sekali ya Pak ya. Itu yang kedua berarti Bapak akan belajar dan memodifikasi video-video pembelajaran yang ada di YouTube ya Pak ya. Yang ada di YouTube yang kemarin saya buat, memang kemarin belum saya modifikasi. Insya Allah nanti dengan cara modifikasi disesuaikan dengan karakteristik siswa dan kemudian siswa di sini, insya Allah menjadi sumber materi yang banyak. Iya. Selain dua itu ada cara lain nggak? Mungkin nanti bisa dengan guru-guru di sini gitu kan, artinya bisa kolaborasi, bisa saling memberi masukan terkait dengan pembuatan RPP begitu. Jadi saya juga mohon saran juga dari guru senior mungkin terkait dengan RPP-nya itu. Iya, berarti nanti Bapak tetap melakukan sharing dan diskusi dengan guru-guru yang ada ya? Ya, yang ada. Tiga ya? Tiga area yang tadi bisa dilakukan untuk meningkatkan tadi kekurangan di dalam pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, indikator keberhasilannya apa? Indikator keberhasilan untuk pembelajaran yang saya lakukan nanti yang pertama adalah daripada penilaian akhir yang menjadi patokan nilai, di mana nanti siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang pertama nanti bisa menyebutkan beberapa materi berdasar manipulatif, kemudian siswa bisa mempraktekannya, kemudian dan bisa mendapatkan nilai standar di atas standar yang sudah saya tetapkan untuk kegiatan antara praktek maupun tertulis, karena di pembelajaran PJOK ini ada dua penilaian, yaitu tertulis dan praktek, di mana untuk praktek itu 60% penilaiannya dan tertulis 50%. Jadi di penilaian. Berarti indikatornya tujuan akan tercapai. Kalau tujuan akan tercapai berarti siswa memahami materi, kemudian siswa senang juga, bahagia, nah itu bisa menjadi indikator tercapaian dari pembelajaran yang Pak Gunawan lakukan ya. Nah, kira-kira kapan waktu pelaksanaan perbaikan ini Pak?
Senin lah. Insya Allah nanti kegiatan terbatas ini akan saya lakukan di hari Senin karena Kelas 5 ya mungkin di kelas 5 bisa nanti di ketemu juga karena saya juga mengajar di TK untuk konsultasi. Mungkin sebelum PTS yang akan saya laksanakan untuk perbaikan Iya, untuk modifikasi videonya kira-kira waktunya kapan Pak? Maksudnya begini, ketika Pak Gunawan besok mau melaksanakan kegiatan, nah tentunya kan Pak Gunawan harus menyiapkan videonya dulu. Nah itu kira-kira kapan membuat video? Malam harinya apa? ya, insya Spontanitas atau Allah 2 hari sebelum kegiatan tersebut saya akan siapkan untuk video pembelajaran secara modifikasi. Nanti setelah sehingga ketika pada waktu pembelajaran sudah siap semua terkait perangkat, kemudian metode dan strateginya sudah insya Allah akan saya akan sebelum kegiatan dimulai 2 hari sebelum itu. untuk aktif lagi di KKI? Untuk aktif di KKI kemarin sudah minggu kemarin juga sudah aktif. Oh, yang Hampir kemarin sudah ya aktif ya? di bulan ini sudah aktif kembali. Kemarin kita kegiatannya di SD Jumasi 3, saya menuju di sana dan ada materi juga yang disampaikan dari pemateri terkait UASN dan dari Pak Polisi juga, insya Allah bisa saya serap dan di situ saya merasakan juga ada perbaikan lah terkait motivasi untuk melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah dan bagaimana begitu. Insya Allah dengan mengikuti kegiatan seperti itu dengan bimbingan dan sebagainya kita sebagai guru bisa menambah wawasan dan pengalaman untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin sebelumnya belum bisa melaksanakan ini sehingga ketika ada dorongan, ada saran dan sebagainya insya Allah kita bisa melaksanakannya. Jadi ya kadang agak membuat RPP simple. Membuat RPP itu kadang-kadang disepelekan tapi itu menurut saya merupakan hal yang dasar dan hal yang penting untuk sebagai dasar kita melakukan pembelajaran. Bagus, Pak Gunawan. Selanjutnya siapa orang yang bisa Pak Gunawan libatkan dalam rencana perbaikan pembelajaran ini? Mungkin nanti operator yang Operator. sekolah yang akan saya mendampingi saya untuk belajar ini karena operator ini mungkin nanti di sekolahan juga bisa membantu lah mungkin terkait dengan dan sebagainya seperti operator sekolah. Operator ya Pak ya? Ya. Adakah guru lain? Mungkin ada yang lain dari guru senior lah yang mungkin saya anggap mampu untuk memberikan pendampingan, memberikan saran untuk sharing lah terkait metode dan materi pembelajaran yang bisa kita terapkan di sekolah ini. Selain tadi permasalahannya tentang perbaikan pembelajaran ya yang akan Pak Gunawan lakukan dan tadi sudah menemukan sendiri. Nah, kira-kira ada hal lain nggak yang masih mengganjal di hati Pak Gunawan mengenai pembelajaran kita? Ada hal yang masih mengganjal terkait prasarana dan sarana karena di dalam kegiatan olahraga itu selain daripada RPP itu sarana dan prasarana itu sangat penting untuk menunjang pembelajaran seperti misalkan bola atau alat-alat pendukung seperti bendera dan sebagainya begitu sehingga dengan mungkin nanti sarana pembelajaran yang lengkap saya kira bisa membantu lah untuk membantu kegiatan pembelajaran lebih baik terutama di bola kemarin juga kurang kemudian alat-alat juga yang mendukung seperti bendera juga tidak ada sehingga saya menggunakan seadanya dan yang ada di sekolah saja memanfaatkan yang ada ya. Jadi yang kurang itu tadi sarana dan prasarana. Setelah dari berarti Pak Gunawan juga membutuhkan sarana dan prasarana. Kira-kira ya untuk tadi sarana prasarana apa yang dapat dilakukan Pak Gunawan? Yang pertama saya laporan dulu dengan kepala sekolah mungkin menyampaikan sarana yang saya butuhkan. Kemudian nanti juga mungkin koordinasi dengan komite sekolah terkait sekolah yang ada bagaimana orangnya dan mungkin
luar seperti biasanya ada kegiatan bantuan-bantuan juga untuk pelaksanaan sekolah dari aspirasi dan sebagainya. Insya Allah dengan seperti itu bisa kita terapkan di kita. Namun beberapa minggu kemarin kita juga dibantu personel dari anak-anak. Itu anak-anak pada iuran untuk membeli bola dan sebagainya seperti itu, karena memang di sekolah masih kurang. Tentunya dengan seperti itu juga bisa membantu. Jadi tanpa diminta oleh kita, mereka dengan sendirinya bahkan ada yang membawa bola sendiri juga, karena mungkin merasa kurang lah bola di kita, masa minta bola voli satu untuk satu sekolahan sejumlah 100 orang atau mungkin orang kan kurang, sehingga dengan sendirinya mereka ada yang membawa. Namun nanti mudah-mudahan antara kerjasama dengan sekolah, kemudian juga dengan kita, mungkin dari komite juga ada masukan terkait sarana-prasarana yang ada di sekolah kita supaya lebih banyak lagi lah untuk menunjang kegiatan pembelajaran terutama di Iya, itu tadi apa yang Pak Gunawan lakukan untuk menunjang supaya sarana-prasarana lengkap, diantaranya tadi yang pertama menyampaikan dari kepala sekolah ya Pak ya, tentang kekurangan sarana-prasarana, kemudian juga Pak Gunawan diskusi dengan komite juga ya, kemudian mengusulkan kepada bendahara BOS ya Pak ya, supaya sarana-prasarana ini khususnya di bidang olahraga bisa masuk ke pendanaan di Arkas ya Pak ya. Kemudian ada bantuan dari pihak lain juga ya Pak ya, kerjasama dengan pihak eksternal ya Pak ya, atau mungkin juga menggali aset dari siswa ya Pak ya tadi. Nah, dari siswa juga ada tadi yang membawa bola sendiri dari rumah itu untuk menopang masyarakat dan prasarana. Nah, berarti kalau begitu Pak Gunawan membutuhkan pihak lain dalam pemenuhan sarana prasarana. Iya, betul. Siapa saja? Pihak dari untuk membantu sarana itu ya pertama dari kepala sekolah, kemudian dari dinas juga, Ya. dari dinas ya terkait hal itu. Mungkin dengan kita mau dimasukkan, kita checklist lah kekurangan-kekurangan yang kita laporkan, dan untuk ke atas mungkin dari sana bisa memperhatikan. Mudah-mudahan seperti SD yang lain juga kan biasanya ada bantuan untuk seperangkat ini, satu paket ini untuk kegiatan pembelajaran seperti itu. Saya harapkan bisa seperti itu lah, ada keputusan dari kita mungkin secara terbuka maupun tertutup, supaya intinya yang penting bagaimana caranya kita supaya bisa melengkapi sarana prasarana yang ada di sini. Ya tidak mungkin hanya olahraga saja, terkait komponen yang lain pun seperti untuk praktek IPA, kemudian matematika, bahasa Indonesia itu juga perlu perbaikan. Kalau sarana seperti kemarin itu LCD dan sebagainya itu sudah punya, kemudian juga sudah ada untuk menunjang kegiatan OSBN untuk kelas 5 kelas 6 sudah siap. Cuma nanti hal-hal yang lain yang perlu ditunjang seperti kemarin juga ada bola, kemudian olahraganya juga, makan dan sebagainya itu perlu kita perbaiki. Kira-kira waktunya kapan Pak? Mungkin setelah kegiatan pembelajaran ini kita akan diskusikan lah Kita diskusi secepatnya Pak ya, Ya. untuk pemenuhan sarana dan prasarana Ya, olahraga betul. di SD Susun. Baik Pak Gunawan. Pertanyaan terakhir ya Pak ya, ini setelah di coaching seperti ini kira-kira berkaitan dengan praktek mengajar ya, apa yang Pak Gunawan rasakan setelah di coaching oleh saya gitu? Yang saya rasakan ya, jadi yang pertama saya tadi tentunya merasa lega, kemudian merasa senang dan merasa terbuka lah dari mulai mungkin kegiatan awal untuk menunjang pembelajaran gitu, saya merasa terbuka. Yang tadinya mungkin saya untuk pembelajaran tidak bisa membuat PPP atau tidak membuat sama sekali PPP, sekarang sudah bisa lah mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti EPP, kemudian materi-materi yang saya buat dari rutin juga begitu kan, yang mungkin nanti saya modifikasi lagi menyesuaikan keadaan dan karakteristik siswa. Intinya saya merasa senang dan merasa ada motivasi terkait kegiatan pembelajaran yang saya lakukan untuk kegiatan pembelajaran olahraga. Seperti itu yang saya lakukan. Jadi Pak Gunawan merasa lega ya, Ya, merasa senang juga, merasa terbuka juga ya. Alhamdulillah ya. Secara tidak langsung bisa curhat dengan saya Ya, Pak ya. bisa. Iya.
begitu. Nah, baik Pak Gunawan, tadi kita sudah melakukan coaching ya, kita sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Gunawan